Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifa Syawa Putri Maharani, NIM K719141, absen 40, kelas 3B, PGSD UNS 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bunyi dan getaran. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu bunyi. Apa itu bunyi? Pengertian bunyi adalah suatu hasil dari benda yang bergetar berupa getaran atau gelombang yang merambat dan memerlukan medium. Bunyi juga merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarannya atau gelombang longitudinal. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruangan hampa atau bisa disebut dengan vakum. Lalu ada syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi, yaitu gendang dan gitar. Yang kedua adanya pendengar, misalnya telinga. Dan yang ketiga adanya medium, misalnya udara dan air. Sifat-sifat bunyi yang pertama resonansi atau ikut bergetarnya molekul udara dalam kolom udara. Yang kedua ada refleksi atau gelombang bunyi yang mengalami pemantulan. Yang ketiga ada refraksi, gelombang bunyi yang mengalami pembiasan. Selanjutnya ada difraksi atau gelombang bunyi yang mengalami pelenturan. Dan yang terakhir ada interferensi atau gelombang bunyi yang mengalami perpaduan. Lalu ada pengelompokan bunyi. Yang pertama ada audiosonik, yang contohnya adalah manusia. Yang kedua infrasonik, contohnya anjing, kucing, dan jangkrik. Dan yang ketiga ada ultrasonik, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Karakteristik bunyi, yang pertama ada timbre, yaitu bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Yang kedua ada nada, bunyi yang frekuensinya teratur. Yang ketiga ada desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Dan yang keempat ada dentum, yaitu bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Selanjutnya ada intensitas bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan intensitas atau kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Intensitas bunyi dinyatakan dengan persamaan seperti yang terjelaskan di dalam PPT. Lalu ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Bunyi mempunyai cepat rambat yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu medium dan kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Nah, untuk lebih jelasnya, rumus cepat rambat bunyi seperti yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya ada pemantulan bunyi yang terdiri dari bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, lalu ada gaung, dan ada gema. Untuk penjelasan dari masing-masing pengertian itu bisa kita lihat pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan bunyi. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kekuatan bunyi? Yaitu ada amplitudo, yang kedua ada resonansi, dan yang ketiga ada jarak. Untuk masing-masing penjelasan komponen di atas bisa kita lihat pada PPT. Lalu setelah kita membahas tentang pengertian, karakteristik, dan jenis bunyi, maka ada manfaat bunyi. Apa aja sih manfaat bunyi? Nah, seperti yang dijelaskan di PPT, manfaat bunyi nggak hanya sebatas 4 ini aja ya teman-teman, tapi masih ada banyak sekali manfaat bunyi yang bisa kita ketahui. Setelah kita mempelajari materi bunyi, selanjutnya kita akan membahas materi tentang getaran. Apa itu getaran? Definisi dan besaran fisik getaran. Getaran didefinisikan sebagai gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Contohnya gerak bandul, ayunan, gendang yang dipukul, dan masih banyak lagi. Besaran dalam getaran. Apa aja besaran dalam getaran? Yang pertama ada frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F, yang kedua ada amplitudo yang dilambangkan dengan huruf A, yang ketiga ada periode dan dilambangkan dengan huruf T, dan yang terakhir ada simpangan yang dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis getaran. Jenis getaran ada dua, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa kita lihat pada PPT. Sumber getaran. Sumber getaran berasal dari bunyi dan suara yang muncul karena ada sesuatu yang bergetar. Getaran sama dengan gelombang atau energi yang menjalar.
Getaran pada bandul sederhana. Berdasarkan gambar pada bandul tersebut, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A, B, C, B, A. Satu kali getaran juga dapat dimulai dari titik B dan titik C. Contoh getaran pada bekas yang diberikan beban. Satu kali getaran pada bekas tersebut misalnya dari titik B, A, C, A, B. Satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Lalu ada contoh getaran yang kerap kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada senar gitar yang dipetik, yang kedua ada ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, yang ketiga ada bandul jam dinding yang sedang bergoyang, dan yang keempat bekas yang diberi beban. Sekian presentasi materi bunyi dan getaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.